Halo semuanya, perkenalkan saya Tia Marsa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Jadi topik pembelajaran kita hari ini adalah menyimak cerita pendek karya sastrawan Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata cerpen itu memiliki urgensi yang sangat signifikan dalam kehidupan kita loh, terutama dalam konteks pendidikan, pengembangan karakter, dan penguatan nilai-nilai sosial. Nah, ada pun beberapa aspek penting yang mengaitkan pembelajaran cerpen dengan relevansinya di masa kini, yaitu dalam hal pendidikan dan literasi, cerpen digunakan untuk mengembangkan kemampuan literasi, lalu sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra, dan meningkatkan minat baca. Nah, dalam hal pengembangan karakter, cerpen digunakan sebagai alat untuk refleksi diri dan mengembangkan empati. Lalu dalam hal nilai sosial dan budaya, cerpen digunakan untuk menggugah kesadaran sosial dan sarana penyampaian pesan moral. Nah, dari urgensi tadi kita jadi tahu nih, apa saja sih hal yang akan kita dapatkan dari pembelajaran menyimak cerpen karya sastrawan Indonesia. Jadi, jangan lupa saksikan dan simak ya. Nah, sebelum kita sampai ke tahap menyimak cerpen, saya akan menjelaskan tentang definisi cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur-unsur pembangun cerpen, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan untuk pembelajaran menyimak cerpen karya sastrawan Indonesia, saya menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan materi mengenai definisi cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur-unsur pembangun cerpen, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Sedangkan untuk bahan simakan cerita pendek tersebut yang ada, saya menggunakan podcast. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur-unsur pembangun cerpen, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Ayo saksikan! Baik, kita langsung saja. Kita akan bahas terlebih dahulu dari definisi cerpen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau KBBI, cerpen itu adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dengan kata lain, di sini, cerpen adalah sebuah karya sastra yang relatif singkat dan dapat dihabiskan dalam sekali duduk. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Di sini ada 7 utama dari ciri-ciri cerpen. Yang pertama, cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Kedua, cerpen bersifat fiktif atau rekaan, tetapi juga bisa mengulas kejadian nyata. Ketiga, fokus pada satu aspek cerita. Keempat, lebih singkat daripada novel. Kelima, cerpen tidak mencerminkan semua tokoh di dalamnya, jadi dia hanya berfokus pada satu tokoh saja. Keenam, terdapat alur, yang biasanya cerpen menggunakan alur tunggal atau alur lurus. Dan yang ketujuh, terdapat konflik dan penyelesaian tunggal. Selanjutnya, unsur-unsur intrinsik cerpen. Di sini unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Unsur ini yang menjadi penentu kenapa cerpen itu bisa hadir. Nah, di sini unsur intrinsik cerpen terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tema ini jarang ditulis secara eksplisit oleh pengarangnya ya. Nah, untuk dapat mengetahui tema, kamu harus mengetahui keseluruhan isi cerita dan rangkaian peristiwa atau alur dalam cerpen tersebut. Contoh tema dalam cerpen, itu misalnya tema tentang persahabatan. Lalu ada tema tentang percintaan, pengalaman mengesankan, kesehatan, lingkungan, sejarah, dan sebagainya. Kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita. Nah, tokoh dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Tokoh-tokoh dalam cerita ini memiliki fungsi penting sehingga menjadi suatu cerita dapat terjalin secara utuh. Berdasarkan pengelompokannya sendiri, terdapat 3 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis atau tokoh utama, antagonis yaitu penentang dari tokoh utama atau tokoh lawan, dan tritagonis yaitu penengah atau pendukung. Ketiga, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, di sini ada 2 cara penggambaran penokohan, yaitu teknik analitik yang disampaikan langsung oleh pengarang dan teknik dramatik yang dikemukakan secara tidak langsung melalui tokoh-tokoh lain. 4. Alur. Alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum, alur ini terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kelima, latar.
Latar atau setting ini meliputi waktu, ruang atau tempat, dan suasana dalam cerita. Latar memiliki fungsi dan tujuan untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Latar sendiri dibagi menjadi 3 tadi. Yang pertama, latar tempat, merujuk pada tempat atau lokasi tertentu, misalnya di sekolah, di desa, di rumah, di sungai. Nah, selanjutnya latar waktu, berupa waktu terjadinya peristiwa, misalnya jam, hari, musim, tahun, bulan. Dan ada latar sosial, yaitu berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat, misalnya tradisi, kebiasaan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang ini terdiri 3, yakni sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini paling sering pengarang itu menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama, dan sudut pandang orang ketiga sebagai sosok serba tahu segala hal yang terjadi pada keseluruhan cerita. 7. Amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Nah, biasanya amanat ini mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Amanat ini tidak disampaikan secara langsung biasanya, melainkan tersirat dalam isi cerita. Terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis, baik itu kalimat, dialog, atau kata-kata. Lewat gaya bahasa, membuat cerpen semakin menarik sekaligus memberi pengaruh atau efek emosional kepada pembacanya. Next, apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen? Di sini kita akan ulas bersama-sama. Jadi, kita bisa menemukan banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Misalnya, pertama nilai agama. Nah, nilai agama ini berkaitan erat dengan norma dan kaidah agama, serta mengandung pesan keagamaan. Pada umumnya, penulis menyisipkan nilai agama dalam cerpen yang bertujuan untuk mengajarkan kebaikan dan memberikan pelajaran hidup yang berharga. Kedua, nilai moral. Nilai moral ini berhubungan dengan akhlak dan budi pekerti yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pesan moral yang disampaikan penulis dalam cerpen seringkali mengajarkan pentingnya untuk berkata jujur dan bertanggung jawab. Ketiga, nilai sosial. Interaksi antara tokoh dalam cerpen dengan lingkungannya merupakan nilai sosial yang dapat diambil sebagai pelajaran oleh pembaca. Misalnya, sikap gotong royong, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Keempat, nilai ekonomi. Nilai ekonomi dalam cerpen ini seringkali menggambarkan bentuk realitas kehidupan sehari-hari. Contohnya, penulis menunjukkan bagaimana sih kondisi finansial dapat mempengaruhi tindakan tokoh dalam cerita. Dan terakhir adalah nilai budaya. Nilai budaya ini mencerminkan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan turun-temurun. Cerpen yang mengandung nilai budaya ini lebih menekankan pada penggunaan bahasa dan pelaksanaan ritual suatu daerah. Selain memperkaya cerita, nilai ini juga membantu pembaca mengenal keberagaman budaya. Oke, tadi itu adalah penyampaian materi tentang cerpen. Selanjutnya kita akan menyimak cerpen. Kita akan melakukan praktik langsung menyimak cerpen untuk menguji keterampilan menyimak dari teman-teman. Nanti kita akan kasih pertanyaan di akhir, jadi mohon untuk disimak. Oke. Baik, sebelum kita pada tahap menyimak, saya akan menunjukkan tutorial bagaimana caranya mengakses media pembelajaran podcast di aplikasi Spotify yang sudah saya buat. Jadi pertama-tama teman-teman harus mempunyai aplikasi Spotify terlebih dahulu. Jika sudah selesai mengunduh, teman-teman bisa langsung menuju aplikasi Spotify. Tampilannya akan seperti ini, lalu kita menuju ke kolom pencarian. Di sini karena kita akan menyimak karya cerpen dari sastrawan Indonesia, teman-teman bisa mengetikkan pelajaran mengarang karya Seno Gumira Adjidharma. Yang di atas, ini adalah media pembelajaran yang sudah saya bikin sendiri. Saya melalui proses recording hingga tahap penguploadan di Spotify. Teman-teman bisa mengetik pada tanda play yang hijau ini. Pelajaran mengarang sudah dimulai. Kalian punya waktu 60 menit, ujar Ibu Guru Tati. Anak-anak kelas 5. Jadi seperti itu tutorialnya. Kita akan langsung pada menyimak cerpen pelajaran mengarang karya Seno Gumira Adjidharma. Pelajaran mengarang karya Seno Gumira Adjidharma. Pelajaran mengarang sudah dimulai. Kalian punya waktu 60 menit, ujar Ibu Guru Tati. Anak-anak kelas 5 menulis dengan kepala hampir menyentuh meja.
Ibu Guru Tati menawarkan 3 judul yang ditulisnya di papan putih. Judul pertama, Keluarga Kami yang Berbahagia. Judul kedua, Liburan ke Rumah Nenek. Judul ketiga, Ibu. Ibu Guru Tati memandang anak-anak manis yang menulis dengan kening berkerut. Terdengar gesekan halus pena pada kertas. Anak-anak itu sedang tenggelam ke dalam dunianya, pikir Ibu Guru Tati. Dari balik kacamata yang tebal, Ibu Guru Tati memandang 40 anak yang manis, yang masa depannya masih panjang, yang belum tahu kalau akan mengalami nasib macam apa. 10 menit segera berlalu. Namun Sandra, 10 tahun, belum menulis sepatah kata pun di kertasnya. Ia memandang keluar jendela. Ada dahan bergetar di tiup angin yang kencang. Ingin rasanya ia lari keluar kelas, meninggalkan kenyataan yang sedang bermain di kepalanya. Kenyataan yang terpaksa diingatnya karena Ibu Guru Tati menyuruhnya berpikir tentang keluarga kami yang berbahagia, liburan ke rumah nenek, dan ibu. Sandra memandang Ibu Guru Tati dengan benci. Setiap kali tiba saatnya pelajaran mengarang, Sandra selalu merasa mendapat kesulitan yang besar karena ia harus betul-betul mengarang. Ia tidak bisa bercerita apa adanya seperti anak-anak yang lain. Untuk judul apapun yang ditawarkan Ibu Guru Tati, anak-anak sekelasnya tinggal menuliskan kenyataan yang mereka alami. Namun Sandra tidak. Sandra harus mengarang. Dan kini Sandra mendapat pilihan yang semuanya tidak menyenangkan. Ketika berpikir tentang keluarga kami yang berbahagia, Sandra hanya mendapatkan gambaran sebuah rumah yang berantakan. Botol-botol dan kaleng-kaleng minuman yang kosong berserakan di meja, lantai, bahkan sampai ke atas tempat tidur. Tumpahan bir berceceran di atas kasur yang spraynya terseret entah kemana. Bantal-bantal tak bersarung, pintu yang tak pernah tertutup, dan sejumlah manusia yang terus-menerus mendengkur bahkan ketika Sandra pulang dari sekolah. Lewat belakang anak jadah, jangan ganggu tamu mama, ujar sebuah suara dalam ingatannya yang ingin selalu dilupakannya. 15 menit telah berlalu. Sandra tak mengerti apa yang harus dibayangkannya tentang sebuah keluarga yang bahagia. Mama, apakah Sandra punya papa? Tentu saja punya, anak setan, tapi tidak jelas siapa. Dan kalaupun jelas siapa, belum tentu ia mau jadi papa kamu. Jelas, belajarlah untuk hidup tanpa seorang papa. Tai kucing dengan papa. Apakah Sandra harus berterus terang? Tidak, ia harus mengarang. Namun, ia tidak punya gambaran tentang sesuatu yang pantas ditulisnya. 20 menit telah berlalu. Ibu Guru Tati mondar-mandir di depan kelas. Sandra mencoba berpikir tentang sesuatu yang mirip dengan liburan ke rumah nenek, dan yang masuk ke dalam benaknya adalah gambar seorang perempuan yang sedang berdandan di muka cermin. Seorang perempuan dengan wajah penuh kerut yang merias dirinya dengan sapuan warna yang serba tebal. Merah itu sangat tebal pada pipinya. Hitam itu sangat tebal pada alisnya, dan wangi itu sangat memabukkan Sandra. Jangan rewel, anak setan. Nanti kamu kuajak ke tempatku kerja. Tapi awas ya, kamu tidak usah ceritakan apa yang kamu lihat pada siapa-siapa. Ngerti? Awas. Perempuan itu sudah tua dan menyebalkan. Sandra tak pernah tahu siapa dia. Ibunya memang memanggil dia Mami, namun semua orang didengarnya memanggil dia Mami juga. Apakah anaknya begitu banyak? Ibunya sering menitipkan Sandra pada Mami itu kalau keluar kota, entah berhari-hari, entah kemana. Di tempat kerja perempuan itu, meskipun gelap, Sandra melihat banyak orang dewasa berpeluk-pelukan sampai lengket. Sandra juga mendengar musik yang keras, tapi Mami itu melarang dirinya untuk menonton. Anak siapa itu? Marty. Bapaknya? Mana aku tahu. Sandra sampai sekarang tidak mengerti mengapa ada sejumlah perempuan duduk di ruangan kaca ditonton sejumlah lelaki yang menunjuk-nunjuk mereka. Anak kecil kok dibawa ke sini sih? Ini titipan si Marty. Aku tidak mungkin meninggalkannya sendirian di rumah. Diperkosa orang malah repot nanti. Sandra masih memandang keluar jendela.
ada langit yang biru di luar sana. Seekor burung terbang dengan kepakan sayap yang anggun. 30 menit lewat tanpa permisi. Sandra mencoba berpikir tentang ibu. Apakah ia akan menulis tentang ibunya? Sandra melihat seorang perempuan yang cantik, seorang perempuan yang selalu merokok, selalu bangun siang, yang kalau makan selalu pakai tangan dan kaki kanannya selalu naik ke atas kursi. Apakah perempuan itu ibuku? Ia pernah terbangun malam-malam dan melihat perempuan itu menangis sendirian. Mama, kenapa menangis, Ma? Perempuan itu tidak menjawab, ia hanya menangis sambil memeluk Sandra. Sampai sekarang Sandra masih teringat kejadian itu, tetapi ia tak pernah bertanya-tanya lagi. Sandra tahu setiap pertanyaan hanya akan dijawab dengan, "Diam anak setan," atau "Bukan urusanmu anak jadah," atau "Sudah untung kamu kukasih makan dan kusekolahkan baik-baik, jangan cerewet kamu anak sialan." Suatu malam perempuan itu pulang merangkak-rangkak karena mabuk. Di ruang depan ia muntah-muntah dan tergeletak tidak bisa bangun lagi. Sandra mengepel muntahan-muntahan itu tanpa bertanya-tanya. Perempuan yang dikenalnya sebagai ibunya itu sudah biasa pulang dalam keadaan mabuk. "Mama kerja apa sih?" Sandra tak pernah lupa betapa banyaknya kata-kata makian dalam sebuah bahasa yang bisa dilontarkan padanya karena pertanyaan seperti itu. Tentu Sandra tahu perempuan itu mencintainya. Setiap hari Minggu perempuan itu mengajaknya jalan-jalan ke plaza ini dan ke plaza itu. Di sana Sandra bisa mendapatkan boneka, baju, es krim, kentang goreng, dan ayam goreng. Dan setiap kali Sandra makan, perempuan itu selalu menatapnya dengan penuh cinta dan seperti tidak puas-puasnya. Perempuan itu selalu melap mulut Sandra yang berlepotan dengan es krim sambil berbisik, "Sandra, Sandra." Kadang-kadang sebelum tidur, perempuan itu membacakan sebuah cerita dari sebuah buku berbahasa Inggris dengan gambar-gambar berwarna. Selesai membaca cerita, perempuan itu akan mencium Sandra dan selalu memintanya berjanji menjadi anak-anak baik. "Berjanjilah pada Mama, kamu akan jadi perempuan baik-baik, Sandra." "Seperti Mama?" Bukan seperti Mama, jangan seperti Mama." Sandra selalu belajar untuk menepati janjinya dan ia memang menjadi anak yang patuh. Namun perempuan itu tak selalu berperilaku manis begitu. Berkelebatan di benak Sandra, bibir merah yang terus-menerus mengeluarkan asap, mulut yang selalu berbau minuman keras, mata yang kuyu, wajah yang pucat, dan pagar. Tentu saja Sandra selalu ingat apa yang tertulis dalam pagar ibunya. Setiap kali pagar itu berbunyi, kalau sedang merias diri di muka cermin, perempuan itu selalu meminta Sandra memencet tombol dan membacakannya. "Ditunggu di M, kamar 505, pukul 8. Sandra tahu setiap kali pagar ini menyebutkan nama hotel, nomor kamar, dan sebuah jam pertemuan, ibunya akan pulang terlambat. Kadang-kadang malah tidak pulang sampai 2 atau 3 hari lamanya. Kalau sudah begitu, Sandra akan merasa sangat merindukan perempuan itu, tapi begitulah, ia sudah belajar untuk tidak pernah mengungkapkannya. 40 menit lewat sudah. "Yang sudah selesai boleh dikumpulkan," kata ibu guru Tati. Belum ada secoret kata pun di kertas Sandra. Masih putih, bersih, tanpa setitik pun noda. Beberapa anak yang sampai hari itu belum mempunyai persoalan yang terlalu berarti dalam hidupnya menulis dengan lancar. Beberapa di antaranya sudah selesai dan setelah menyerahkannya segera berlari keluar kelas. Sandra belum tahu judul apa yang harus ditulisnya. "Kertasmu masih kosong, Sandra?" Ibu guru Tati tiba-tiba bertanya. Sandra tidak menjawab. Ia mulai menulis judulnya, "Ibu." Namun begitu ibu guru Tati pergi, ia melamun lagi. Mama, bisiknya dalam hati. Bahkan dalam hati pun Sandra telah terbiasa hanya berbisik. Ia juga hanya berbisik malam itu ketika terbangun karena dipindahkan ke kolong ranjang. Perempuan itu barangkali mengira ia masih tidur. Perempuan itu barangkali mengira karena masih tidur, maka Sandra tak akan pernah mendengar suara lenguhannya yang panjang maupun yang pendek di atas ranjang.
Perempuan itu juga tak mengira bahwa Sandra masih terbangun ketika dirinya terkapar tanpa daya dan lelaki yang memeluknya sudah mendengkur keras sekali. Perempuan itu tak mendengar lagi ketika di kolong ranjang Sandra berbisik tertahan-tahan, "Mama, Mama," dan pipinya basah oleh air mata. "Waktu habis, kumpulkan semua ke depan," ujar Ibu Guru Tati. Semua anak berdiri dan menumpuk karangannya di meja guru. Sandra menyelipkan kertasnya di tengah. Di rumahnya, sambil nonton RCTI, Ibu Guru Tati yang belum berkeluarga memeriksa pekerjaan murid-muridnya. Setelah membaca separuh dari tumpukan karangan itu, Ibu Guru Tati berkesimpulan, murid-muridnya mengalami masa kanak-kanak yang indah. Ia memang belum sampai kepada karangan Sandra, yang hanya berisi kalimat sepotong. "Ibuku seorang pelacur." Setelah menyimak cerpen tersebut, saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman nih untuk bahan evaluasi bersama. Yang pertama, analisislah unsur-unsur pembangun cerpen tersebut. Yang kedua, nilai-nilai apa aja sih yang terkandung dalam cerpen yang telah disimak? Nah, bagi teman-teman yang sudah menyimak tadi, boleh untuk mengetikkan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari cerita pendek memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita loh, terutama dalam konteks pengembangan diri dan pemahaman sosial. Nah, pentingnya cerpen dalam kehidupan sehari-hari itu bisa digunakan sebagai sarana refleksi diri, pelajaran moral, pengembangan kreativitas, keterhubungan sosial. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Saya harap segala materi, segala hal yang kita dapatkan pada pembelajaran ini bisa berguna bagi kehidupan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.